di Speakonomics, podcast divisi kajian Kanopi FEB UI. Saya Arsia Trisha dan Raisa Revalina. Kami akan menemani Anda dalam mengulas isu-isu ekonomi terkini bersama narasumber yang mumpuni dalam bidangnya. Speakonomics episode ke-11 ini akan mengangkat tema polemik industri tambang, peran kekayaan alam terhadap perekonomian Indonesia. Jika membahas peran tambang di Indonesia, sudah dipastikan bahwa sektor ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita. Bahkan berdasarkan BPS, sektor ini menyumbang 12% dari PDB nasional. Pemerintah pun banyak berusaha untuk mendorong hilirisasi dengan membangun smelter dan investasi. Namun, apakah benar hilirisasi bisa jadi kunci menuju target pertumbuhan 8% dan visi Indonesia Emas 2045? Tidak hanya bermimpi tinggi, sektor tambang masih memiliki permasalahan dari segi lingkungan maupun ketimpangan ekonomi. Ada juga sebuah bom waktu yang ditandai oleh cadangan nikel yang diperkirakan selesai lebih cepat. Namun, di saat yang bersamaan, Indonesia harus mengedepankan transisi energi hijau. Apakah benar, di tengah ambisi hilirisasi dan banjir investasi, kita bisa benar-benar memastikan manfaatnya buat lingkungan, masyarakat, dan masa depan energi kita? Let us theorize the game. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami kedatangan ekonom Indonesia yang sangat vokal dan mumpuni dalam memberikan jawaban dan insight terkait topik hari ini. Beliau merupakan founder dan direktur Center of Economic Laws and Studies atau CELIOS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kami sambut Bapak Bima Yudhistira. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Makasih teman-teman. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bima untuk kesediaannya untuk mengisi podcast pada episode kali ini. Kalau boleh tahu Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa aja? Kesibukannya bikin riset, datang ke acara konferensi, bolak-balik mungkin ke daerah-daerah. Sekarang lagi fokusnya ke Indonesia bagian timur, dari Papua, dari Morowali, dan dari Nusa Tenggara Timur, dari Waisanu. Itu tempat yang bagus, tapi lagi di tambang geothermal di sana. Jadi kita bantu advokasi warga. Oke, advokasi warga. Oke, cukup unik Pak. Nah, jadi pada podcast kali ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan industri tambang di Indonesia. Sektor ini seperti yang Bapak tahu lumayan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan sesuai kata BPS itu 12% dari total pergerakan ekonomi Indonesia. Indonesia juga bertanggung jawab atas 60% produksi nikel dunia. Yaitu suatu komoditas yang penting dalam transisi energi hijau. Namun, di balik angka tersebut terdapat satu pertanyaan. Apakah cara yang digunakan Indonesia sifatnya berkelanjutan? Jadi, apakah sektor ekstraktif memang bisa menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan? Iya, kita beberapa kali melakukan studi lapangan, juga studi pengolah dengan data-data primer dan sekunder. Itu membandingkan antara desa yang basisnya adalah pertambangan dengan desa yang bukan pertambang. Itu dari sebagian sampel kita ambil dari 85.000 desa kelurahan se-Indonesia. Dan hasilnya adalah desa yang ada tambangnya nih, itu satu, akses ke puskesmasnya susah, akses ke rumah sakitnya susah, akses ke pendidikannya susah, pencemaran udara rawan bencana. Jadi komplit masalah di situ semua dibandingkan desa yang basisnya bukan pertambangan. Itu juga sudah bisa melihat bahwa kalau kita melakukan ekonomi yang basisnya ekstraktif, ini rentan jatuh pada yang namanya Dutch disease. Jadi penyakit Belanda. Kalau kita ekstraksi terus, lama-lama daerah itu akan jadi daerah yang kemakmurannya mungkin akan meningkat pada saat tahap ekstraksi awal. Setelah mulai depleted atau mulai berkurang sumber daya alamnya, yang terjadi adalah pengangguran, yang terjadi adalah masalah sosial, konflik masyarakat juga meningkat. Nah, ini fenomena Dutch disease ini bukan hal baru, tapi mengulang lagi nih sekarang nih. Seperti yang kita lihat misalnya dalam konteks nikel. Yang terjadi hari ini nikel itu karena kita terlalu bersemangat melakukan hilirisasi, artinya membuka tambang dalam jumlah yang besar, termasuk di pulau-pulau kecil. Sekarang ini aneh, 28 perusahaan smelter nikel itu tutup beroperasi. Jadi nggak matching. Indonesia cadangan nikel salah satu yang terbesar di dunia. Hari ini perusahaan-perusahaan yang tutup tadi, satu masalahnya adalah kesulitan mendapatkan biji nikel. Jadi ada kontradiksi karena kita tidak menyiapkan peta jalan ekonomi tadi. Akhirnya kita melakukan impor. Biji nikel itu kita impor dari Kepulauan Solomon, kemudian dari New Caledonia, dan juga dari Filipina.
Ini menjadi kontradiksi. Kenapa? Karena kita mengandalkan pada masalah sumber daya alam, tapi tidak berpikir cara-cara inovasi lainnya. Kalau disebut sebagai barang yang penting untuk transisi energi, nikel, faktanya nih, nikel itu di negara lain termasuk di Eropa itu sudah mengolah daur ulang nikel. Padahal kan di HP kita, di laptop, di alat-alat elektronik, kita biasanya pakai HP 2 tahun, 3 tahun ganti HP. Terus kemarin HP yang kemarin yang punya logam di dalamnya, tembaga, nikel, timah, itu kemana? Kita nggak pernah tahu. Di negara lain sudah mulai masuk bukan ekstraksi lagi, tapi mengolah daur ulang tadi, recycling, circular economy. Nah itu yang membuat beberapa negara punya teknologinya, punya inovasinya. Sementara kita masih menjual tanah air. Tanah dan airnya kan dikeruk ya gitu ya pertambangan. Sehingga kontribusi yang cukup meningkat saat ini terhadap PDB sekitar 10-12% sektor pertambangan. Sebenarnya itu membuat ekonomi kita menjadi rentan. Begitu harga nikel turun seperti terjadi sekarang, harga batu bara juga turun. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini yang kesulitan beroperasi. Jadi dia hanya singkat sekali untuk mencapai pertumbuhan, setelah itu mulai mengalami penurunan tajam. Jadi belakangan ini tuh malah kayak banyak fenomena perusahaan smelter tuh tutup ya Pak. Ya. Padahal kayak Indonesia tuh lagi negara yang paling kaya lah intinya soal nikel. Ya, karena dari awal pada waktu kita mendorong hilirisasi, sebenarnya hilirisasi itu apa sih? Hilirisasi itu kan penciptaan nilai tambah. Tapi di sisi yang lain, hilirisasi apa yang kurang? Yang kurang satu, sumber daya manusia yang nggak disiapkan. Kedua, bagaimana melakukan hilirisasi on the right way gitu, dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang berkelanjutan. Karena bagi perusahaan-perusahaan otomotif dan perusahaan-perusahaan elektronik bahkan besi dan baja sekarang bergeraknya itu sudah mulai menanyakan. Jadi kalau kita beli mobil listrik itu di Eropa dan Amerika, Kanada bahkan juga itu banyak yang menanyakan baterainya itu dari mana ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab bahwa baterai itu diambil dari sumber yang berkelanjutan, itu dengan mudah kontraknya akan diputus. Itu yang terjadi pada nikel Indonesia. Jadi hanya dengan cadangan besar tanpa pengolahan yang baik itu nggak cukup. Kita harus dua-duanya. Kalau benar-benar punya cadangan besar, mengelolanya bagaimana? Nah kemudian pasarnya juga berubah. Pasarnya meminta perusahaan-perusahaan smelter nikel itu bisa menurunkan emisi karbonnya. Jadi praktek pertambangannya juga harus dibenahi. Sementara di smelternya, ini kita bicara dua hal, tambang nikel dan smelternya, itu nggak boleh pakai batu bara lagi. Kalau nggak, saya nggak mau beli nikel yang dihasilkan dari pengolahan itu. Apakah dia ferronikel, nikel pig iron, atau nikel mate yang menjadi bahan baku dari baterai. Nah disinilah letak lubang atau gap yang kita kenal sebagai hollow in the middle dalam proses hilirisasi. Jadi kaya di hulu, tapi kita buktinya sekarang apa? Akhirnya karena kita nggak mempersiapkan industri domestiknya dengan standar yang lebih ketat, kita tuh mengimpor. Coba lihat taksi Vietnam, itu kan isinya nikel, ya kan? Mereka bisa ekspansi di Indonesia, jualan mobil EV-nya plus taksinya satu paket. Bukannya Indonesia harusnya melakukan itu? Bukannya perusahaan otomotif kita harusnya melakukan itu? Kenapa Vietnam? Karena yang mengambil nilai tambah paling banyak itu Vietnam dari proses hilirisasi. Itu menjadi salah satu contoh paling real, dimana kalau hilirisasi nggak dipersiapkan dengan matang, maka nilai tambahnya nggak akan ada di Indonesia. China atau Tiongkok yang memiliki nilai tambah paling besar, Vietnam, Thailand bahkan. Karena sebagian komponen otomotif nikelnya diolah, Thailand yang merasakan manfaat dari nilai tambah tadi. Nah, oke, baik Pak. Mungkin ini sekarang masih berbicara tentang hilirisasi. Yang sekarang kan di Indonesia tuh sejauh di 2024 itu ada 54 yang aktif dan 190 proyek smelter. Nah, ini tuh harapannya pertumbuhan ekonomi akan semakin terdorong kan Pak. Tapi data menunjukkan penyerapan tenaga kerja di wilayah-wilayah tersebut tuh justru menurun dan banyak wilayah tambang masih terjebak dalam kemiskinan. Nah, apakah hilirisasi ini tuh benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029
yang dimana target yang ditetapkan ini sekaligus menghadirkan kesejahteraan di wilayah-wilayah tambang? Saya pikir hanya mengandalkan hilirisasi, mimpi 8% itu hampir sulit terwujud ya. Itu delusional. Kenapa delusional? Karena mempertimbangkan hilirisasi yang ada sekarang saja justru lebih banyak menimbulkan permasalahan. Daerah miskin, beberapa pemerintah daerah itu protes soal bagi hasil yang terlalu kecil dari proses hilirisasi. Bahkan sebagian menyatakan kurang dari 2% dia dapat. Jadi semua nilai ekspor yang besar-besar itu yang sering diklaim oleh pemerintah, itu ternyata pas dicek ditanya ke pemerintah daerah, karena kita mendampingi beberapa pemerintah daerah di daerah penghasil nikel dan smelter. Mereka cerita, sekarang gini, kalau ada orang yang sakit, infeksi pernafasan ataupun dia keracunan karena limbah, dia ke rumah sakit mana? Ke rumah sakitnya rumah sakit daerah. Terus rumah sakit daerah uang operasional dari mana? Oke, dari transfer pusat, dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu berapa persen yang menikmati dari hasil booming ekspor nikel? Kecil sekali. Jadi bahkan beberapa perusahaan smelter itu dia memberikan rumah sakit, tapi dokter, perawat, fasilitas kesehatan harus disediakan oleh pemerintah daerah. Bagi hasilnya nggak ada, kecil. Jadi di situ kita bisa bicara soal masalah ketimpangan, masalah keseimbangan fiskal yang timpang, kemudian permasalahan soal memicu terjadinya masalah baru di tempat-tempat smelter. Bahkan lebih dalam daripada kemiskinan, ada wilayah smelter baru sekarang ini menjadi tempat HIV/AIDS, peredaran HIV/AIDS, dan banyak fasilitas kesehatan di daerah itu kolaps karena nggak mampu menangani jumlah pasien baru HIV/AIDS. Kenapa? Karena nggak direncanakan kan sebelumnya ada inflow pekerja dari luar yang cukup banyak, mendatangkan prostitusi juga di sekitar wilayah smelter. Siapa yang akan nanggung itu? Rumah sakit di daerah, uangnya dari mana? Balik lagi ke sana. Nah, jadi sekarang ini adalah momentum besar untuk kita melakukan evaluasi total. Kenapa dia tidak bisa mendeliver pertumbuhan ekonomi yang stabil? Kalau pertumbuhan ekonomi nggak bisa dicapai, setidaknya kualitas. Dan kita bisa bicara pertumbuhan, growth, kemudian quality of growth, kualitasnya. Paling nggak kualitas pertumbuhannya bisa dijawab. Nah ini dia nggak bisa menjawab dua-duanya. Jadi beberapa daerah tumbuh tinggi, besoknya turun karena sumber dayanya sudah berkurang. Kualitas, ketimpangan, kemiskinan juga nggak bisa dijawab. Nah itu yang membuat kita akhirnya harus melakukan evaluasi. Jadi Selyos dalam posisi itu selalu mendorong untuk moratorium dulu semua fasilitas smelter, terutama yang mau dibangun itu tadi. Karena smelter yang ada sekarang saja nggak menyelesaikan permasalahan. Kalau mau dibangun baru lagi, oversupply yang terjadi. Selain biji nikelnya juga dari mana? Yang kedua, dia deliver nggak soal kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Berarti kalau menurut Bapak itu moratorium ini tuh solusi dari permasalahan smelter di Indonesia ini? Bisa dibilang solusi menurut Bapak? Moratorium smelter hanya bagian kecil sebenarnya. Karena moratorium itu kan mencegah pembangunan smelter yang baru. Iya. Sementara yang sebelumnya yang sudah ada sekitar 44 lebih itu yang beroperasi, sebagian menghadapi masalah produksi turun, PHK juga terjadi. Ini gimana nih menyelesaikan permasalahan yang existing? Jadi kita berpikir moratorium ini menjadikan bahan evaluasi dan juga perbaikan smelter-smelter dan pertambangan yang existing. Dirapikan dulu nih semuanya nih. Sehingga begitu kita bilang hilirisasi, ya tolonglah hilirisasinya menjadi produk jadi. Jadi keluar dari Indonesia itu smelter yang ada sekarang ya, keluar dari Indonesia itu udah jadi mobil listrik atau komponen baterai. Ini masih olahan primer, kita udah terbangkan ke China. Jadi apa manfaat dari hilirisasi dengan banyaknya smelter? Kemudian kita lihat juga semakin banyak smelter, semakin banyak konsumsi batu bara yang digunakan. Dan itu artinya kita nggak kemana-mana soal masalah iklim. Jadi kalau narasinya transisi energi karena kita punya nikel, tapi pengolahan nikelnya memakan batu bara dalam jumlah yang besar. Itu namanya seolah membawa kesejahteraan ke Sulawesi, ke Maluku,
Tapi teman-teman kita yang ada di Kalimantan, itu lubang tambang batu baranya semakin lebar. Itu kan nggak adil. Seolah ada pertumbuhan baru diciptakan, tapi kerusakannya di teman-teman yang ada di Kalimantan karena batu bara itu sangat besar. Nah, untuk respon pemerintah mengenai moratorium ini, setahu saya mereka tuh berpendapat bahwa ini dapat berdampak negatif ke masyarakat. Seperti pernyataan yang pernah dikeluarkan Menteri SDM itu pernah bilang moratorium ini berdampak negatif, terutama kita adalah negara yang memiliki cadangan nikel yang paling besar di dunia. Nah, itu menurut Bapak gimana itu respon pemerintah? Apakah mereka tuh sudah menelisik dengan benar dari solusi moratorium ini? Ya, saya pikir mungkin pemerintah tidak mau mengakui ya gitu ya. Biasanya kalau ada rekomendasi dari luar kan kami mempertimbangkan gitu ya. Tapi di dalam pemerintahan saya kira mereka juga mengakui bahwa kondisi sekarang sudah terjadi oversupply smelter dan kekurangan biji nikel. Itu yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Sehingga moratorium menjadi salah satu solusi. Justru dengan moratorium smelter, kita benahi smelter yang existing, maka kita bisa membuat harga produksi dari nikel ataupun harga jual nikel di pasar internasional itu semakin bagus. Jadi kita bisa benahi misalnya bicara soal ESG-nya, environment social governance-nya, kita bisa bicara soal masalah tenaga kerja. Jadi kita udah ngelihat menjadi orang yang menormalisasi kecelakaan kerja di tempat-tempat smelter dan juga pertambangan nikel. Jadi kalau mereka yang mau beli nikel kita cek gitu ya, pemberitaan tuh semuanya isinya kecelakaan kerja. Jadi kenapa nggak benahi ini dulu, sehingga kita bisa menjual nikel itu dengan harga yang lebih premium di pasar internasional, karena dianggap ada tata kelola yang lebih berkelanjutan. Oke, jadi emang harus benahi nikelnya dulu agar kami bisa membuat harga nikel lebih baik di market internasional ya. Oke, menarik banget Pak. Kalau gitu kita bisa lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang smelter. Yaitu saat ini pemerintah sedang mendorong pembangunan smelter secara masif dalam 5 tahun terakhir, terutama untuk nikel. Padahal cadangan nikel Indonesia perkiraannya hanya cukup untuk 25 tahun ke depan jika produksi terus konstan di angka 200 juta ton per tahun. Tapi penyerapan yang semakin tinggi ini dapat mengurangi rentang hidup nikel Indonesia jadi 6-13 tahun. Menurut Bapak, apakah model hilirisasi yang ada saat ini sudah cukup mempertimbangkan aspek keberlanjutan sumber daya alam, atau justru model yang dilakukan masih berfokus kepada pertumbuhan ekonomi jangka pendek? Ya, saya mau memberikan gambaran ya di negara lainnya bagaimana mereka mengolah mineral kritis, critical mineral. Contohnya Tiongkok atau China. China itu dari tahun 70-an dia punya cadangan rare earth. Jadi tanah jarang yang harganya lebih mahal daripada nikel. Jadi mereka berhasil melakukan transformasi yang tadinya mereka hanya menambang, sekarang mereka menjual teknologi pengolahannya. Jadi ada transformasi tuh, jual teknologi pengolahan dan juga melakukan konservasi dari rare earth. Jadi Tiongkok itu bukan nggak punya mineral kritis, tapi mereka datang dan berinvestasi ke banyak negara. Satu, jualan teknologi. Kedua, karena mereka punya pendanaan. Dan yang ketiga, mereka tahu suatu saat kalau nikel di Indonesia habis, maka mereka masih punya cadangan atau mencari negara lainnya. Terus buat Indonesia, apa manfaatnya? Kalau kita akhirnya mengorbankan sumber daya alam kita, nikel salah satunya, itu dikeruk sehingga jangka waktu sumber daya atau konservasinya menjadi lebih sempit. Nah, ini yang terjadi sekarang yang kita khawatirkan. Jangankan 6-13 tahun ke depan, tapi hari ini saja kita sudah menjadi importir dari nikel dari negara-negara lainnya. Begitu kemudian nikel kita sudah mulai berkurang, terutama nikel yang kadarnya memang untuk industri besi baja dan juga untuk baterai kendaraan listrik, smelter dari Tiongkok ini bisa geser ke Filipina, bisa geser ke Fiji, bisa geser ke pulau-pulau kecil yang ada di Pasifik. Apakah Indonesia dalam posisi itu siap melakukan transformasi untuk berjualan teknologinya? Enggak. Jadi isu besarnya adalah Indonesia tidak memiliki kebijakan konservasi sumber daya alam. Kalau kita punya, kita eksploitasi terus maksimal,
Buat anak cucu itu urusan lain. Jadi nggak punya pendekatan konservasi untuk masalah intragenerasi. Ya, jadi yang dikeruk sekarang, nanti teman-teman punya anak, punya cucu, itu udah nggak bakal bisa menikmati nikel lagi. Tapi kan itu kebijakan yang menurut saya sangat sangat primitif. Karena di China mereka memikirkan konservasi ketika negara lain sumber dayanya selesai, mereka masih punya cadangan dalam jumlah yang besar. Oke, sebenarnya saya tuh lumayan penasaran sih Pak, ada nggak sih cara hilirisasi yang benar atau misalnya satu-satu negara yang bisa menjadi panutan untuk Indonesia? Salah satunya China. China adalah mitra dagang utama kita, 90% nikel Indonesia diekspor ke China. China punya teknologinya, China punya tenaga kerja asingnya, China punya pendanaannya, China punya infrastruktur pendukungnya, dan termasuk logistik lengkap. Jadi kalau belajar yang paling dekat dengan kita, bisa jadi Barat itu sudah terlalu jauh ya, mereka melakukan hilirisasi sudah cukup lama. Revolusi industrinya juga sudah cukup lama. Tapi yang paling bisa kita pelajari secara cepat adalah bagaimana China melakukan hilirisasi itu tadi di berbagai mineral itu secara cepat. Dalam kurun waktu sekitar 30-40 tahun, mereka sekarang sudah bisa menjadi negara industri yang kuat. Yaitu karena tadi. Jadi China pun juga punya masalah awal-awal 70-an soal tambang ilegal misalnya. Tapi dia beralih tuh, tambang ilegalnya ditertibkan. Kemudian pemerintah daerahnya diperkuat untuk pengawasan. Indonesia aneh. Indonesia ini begitu kita melakukan hilirisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pengawasan pemerintah daerah soal izin pertambangan itu dilepas. Semuanya menjadi ke pusat. Jadi ini bertolak belakang dengan semangat untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam melakukan konservasi dan pengawasan sumber daya alam. Berarti di Indonesia ini tuh kita tuh belum ada proses atau struktur yang jelas untuk kayak mengubah nikel yang dimana hasil akhirnya itu nanti dapat menjadi baterai seperti kayak di negara-negara lain. Kita itu kosong di tengah karena semua nikel kita hanya diproses secara olahan primer. Yang menikmati industrialisasinya adalah China salah satu. Vietnam juga menikmati. Tapi kita mengimpor barang jadi dari hasil produk nikel itu sendiri. Jadi yang tidak dibangun adalah lini tengahnya. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh mulai dari biji nikel sampai jadi baterai. Itu ada proses untuk membuat prekursor baterai. Kemudian ada industri komponennya. Baru menjadi industri baterai yang siap dimasukkan ke motor listrik, ke mobil listrik. Nah ini semua yang di tengah ini tidak dibangun. Itulah fungsinya yang harusnya fungsi BUMN. Kalau swasta tidak terlalu tertarik di tengah. Kemudian fungsi dari Danantara. Itu yang harusnya masuk sana. Tapi kalau kita lihat beberapa proyek yang ditawarkan ke Danantara dari Kementerian SDM, itu saya kira masih bicara soal hilirisasi di level hulu. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mampu mengkaitkan hilirisasi dengan industrialisasi. Jadi dua hal yang beda. Hilirisasi itu kan harusnya industrialisasi. Karena termasuk dalam Green Industrial Policy atau kebijakan industri hijau. Ini yang terjadi, kita ekstraksi terus atas nama transisi energi, tapi kita mengalami deindustrialisasi secara prematur. Karena kita kosong di bagian tengahnya. Berarti gimana ya bilangnya? Intinya hilirisasi di Indonesia tuh masih kurang mendalam, seperti kayak masih meraba-raba gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, selain itu, kita tentu nggak bisa ignorant dengan masalah-masalah lain yang timbul dari pertambangan ini. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial dengan masyarakat adat atau lokal. Contohnya mungkin dari kasus yang viral di belakangan ini, yaitu yang Raja Ampat, ketika pemerintah ingin melakukan ekspansi tambang nikel, dan itu tuh membawa banyak concern dari berbagai pihak yang sampai pokoknya itu kasus yang sangat besar. Dan sekarang kan kita lagi menunggu hasil keputusan IUP untuk Pulau Gak, yang dimana sedang dibukukan kan izinnya, sampai keluar kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dengan situasi ini, bagaimana Bapak melihat respon pemerintah
terhadap persoalan lingkungan dan konflik sosial seperti ini? Pertama ada inkonsistensi, karena haram hukumnya ya, pulau kecil itu ditambang. Dan ada konsesi nasional atau konsep nasional, internasional bahkan, itu terkait dengan no-go zone policy. Jadi no-go zone, ada beberapa area, dia pesisir, kemudian dia pulau kecil, tanah masyarakat adat, itu nggak boleh sama sekali ditambang. Kalau sampai ketahuan 1 gram saja biji nikel itu diperoleh dari pulau kecil, itu bisa punya permasalahan. Perusahaan seperti Tesla, BMW, itu bisa melakukan pemangkasan kontrak atau mengurangi pasokannya dari Indonesia. Nah, yang kedua, kenapa Pulau Gak itu menjadi permasalahan? Karena hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal sebelum izin pertambangan itu juga nggak jelas. Di sini kan dikenal yang konsep yang namanya FPIC, Free Prior Informed Consent. Jadi sebelum dia nambang, tanya dulu dong sama masyarakatnya. Jadi kalau mbaknya punya rumah, sebelahnya ada tambang, nggak tanya dulu kepada orang yang punya rumah, main tambang aja, marah nggak? Marah kan? Nah, ini nggak terjadi nih di dalam banyak kasus. Jadi main nambang aja, seolah sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yang ketiga, ini merusak nama baik dari nikel Indonesia. Karena kalau kita terus melakukan eksploitasi di pulau-pulau kecil, maka orang akan menganggap jangan beli nikel Indonesia, karena isinya dari eksploitasi pulau-pulau kecil. Dan pulau-pulau kecil kenapa harus diselamatkan? Karena dia yang paling kena dampak dari perubahan iklim, dari krisis iklim. Air laut naik, pulau kecilnya makin tenggelam. Nah, jadi dalam konsepsi itulah yang kemudian saya kira kalau masih meraba-raba, boleh nggak pulau kecil ditambang, izinnya lagi kita evaluasi, harusnya udah nggak boleh. Dan ternyata masih banyak sekali pulau-pulau kecil yang pertambangannya masih bisa berjalan. Ini kan menyalahi aturan dari putusan Mahkamah Konstitusi soal larangan itu. Oke, saya ingin bertanya Pak, adakah suatu proses mediasi atau suatu cara berkomunikasi antara rakyat dan pemerintah, dan bagaimana jika rakyat atau orang yang tinggal di tempat tersebut itu mereka menolak untuk lahan mereka untuk ditambang? Apakah pemerintah dapat tetap melakukan pertambangan atau bagaimana? Iya, setiap izin tambang itu, ini prosesnya kan, satu, penentuan WP atau wilayah pertambangan itu adalah usulan dari pemerintah daerah, kemudian diusulkan kepada Kementerian SDM. Nah, dalam proses pengusulan wilayah mana yang jadi wilayah pertambangan, di situ harusnya ada AMDAL-nya, ada kajian lingkungan hidupnya, sehingga di situ jelas. Jangankan manusianya di situ, hewan dan tumbuhan itu harus dihitung, karena ini akan ada implikasi pada dampak ekologis dari daerah-daerah yang ditambang. Jadi bukan hanya masyarakatnya nih, kalau perlu tanamannya juga diajak ngobrol kan, kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara mengajak tanaman, hewan, ekosistem, itu ya perlu dengan kajian yang serius. Banyak daerah-daerah tambang itu AMDAL-nya copy paste, analisis dampak lingkungannya hanya mengkopas dari daerah-daerah yang lainnya. Jadi di sini ada proses yang tidak partisipatif. Jadi kalau sekarang dikenal konsep just transition ya, bagaimana melakukan transisi gitu ya, bagaimana sebelum ada proyek besar itu diajak partisipasi. Ada partisipasinya juga bukan cuma tulis tanda tangan hadir pada saat sosialisasi, tapi partisipasi secara bermakna. Dan di sini banyak yang dilewati prosesnya. Nah, sehingga di banyak proyek masyarakat boleh nggak pemerintah memaksa, ya nggak boleh lah. Konsepnya adalah masyarakat, terutama masyarakat adat itu ada dan hidup lebih dulu sebelum Indonesia merdeka. Dan Indonesia merdeka adalah konsensus bersama dari semua masyarakat, elemen masyarakat. Jadi lucu kalau misalkan pemerintah memaksakan kehendaknya masyarakat, terutama masyarakat adat nggak setuju. Orang usianya lebih tua masyarakat adat, ya kan? Jadi secara hukum pun juga jadi bermasalah nanti. Mungkin menurut Bapak kan ada kebijakan serta implementasi terkait CSR yang dilakukan dari perusahaan tambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Menurut Bapak itu apakah itu benar membantu mengurangi ketimpangan yang ada? Beberapa kasus CSR itu lebih besar dana publikasinya daripada CSR-nya.
Ya, saya nanam satu pohon, saya iklan satu halaman di koran. Gimana tuh? Dan itu diklaim sebagai dana CSR. Bisa dibilang performatif gitu. Iya, ya hanya branding jadinya. Jadi konsepsinya bergeser. Ada di pertambangan itu namanya pemberdayaan masyarakat ya, program pemberdayaan masyarakat. Namanya macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita lihat apakah itu menjawab persoalan? Enggak. Dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi yang ditimbulkan itu jauh lebih besar daripada corporate social responsibility atau program pemberdayaan masyarakat. Nah, disinilah yang masyarakat kadang-kadang nggak bisa monitor apa yang dilakukan oleh tambang. Harusnya yang dijawab pertama dulu itu adalah reklamasinya gimana. Kalau di negara lain ya, begitu ditambang dalam proses nih masih, jadi nggak tunggu masa izin operasionalnya berakhir. Dalam proses itu reklamasi dijalankan paralel. Di Indonesia enggak. Jadi sebagian itu dikeruk dulu, jadi lubang jadi danau gitu ya. Itu baru kemudian setelah selesai ada perusahaan yang tanggung jawab untuk reklamasi. Atau bahkan banyak yang ditinggal, akhirnya menjadi lubang tambang. Nah, di sini ada perbedaan konsep tadi. Kalau dia nggak bisa menyelesaikan reklamasinya, nggak usah bilang dulu soal CSR atau soal PPM. Karena nanti akan dianggap cuma sebagai branding aja. Nah, itu fakta di lapangannya gitu. Oke, jadi sebenarnya problemnya tuh terletak di perusahaan yang salah melakukan kegiatan CSR ya Pak. Jadi itu atau aturan yang tidak membuat CSR yang sebetulnya diperlukan. Saya kira aturan CSR ya. Sekarang gini, kalau ada corporate social responsibility, pertanyaannya, kenapa harus ada ESG? Itu kan menunjukkan bahwa calon pembeli ataupun pendanaan nggak percaya sama CSR. Itu pertanyaan yang sangat fundamental tuh. Kalau udah ada CSR harusnya corporate social responsibility. Jadi harusnya eligible untuk ESG. Enggak. Banyak yang tolong isi form ESG lagi. Kita udah melakukan CSR, pemberdayaan masyarakat gitu ya. Enggak. Karena dianggap CSR tadi meskipun regulasinya ada, tapi regulasinya juga nggak menjawab secara substansi. Perusahaannya juga akhirnya memainkan CSR menjadi biaya marketing. Nah, di situ jadi dua-duanya ada yang harus koreksi. Oke, mungkin kita pindah ke pertanyaan berikutnya aja Pak. Selain itu kita juga tahu kalau wilayah yang punya cadangan tambang yang kaya itu nggak menjamin kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Masih banyak kasus-kasus ketimpangan akses di desa-desa yang berfokus di sektor tambang. Provinsi-provinsi dengan cadangan tambang besar juga masih mencetak angka kemiskinan yang tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang distribusi manfaat ekonomi dari industri ini. Menurut Bapak, kenapa ketimpangan ekonomi masih tinggi di daerah-daerah penghasil tambang? Ketimpangan ekonomi masih tinggi itu karena memang konsep pertambangan itu satu, dia padat modal. Dia bukan industri yang padat karya, yang artinya serapan tenaga kerjanya akan sangat terbatas. Kemudian yang kedua, tambang itu akan menggantikan aktivitas ekonomi yang udah ada. Jadi dia bukan komplementer, dia substitusi. Contoh, kita punya kajian soal kawasan industri hijau dan juga daerah-daerah pertambangan di daerah Kalimantan bagian utara. Itu kalau dilihat, daerah-daerah yang menjadi basis industri hasil tambang maupun pertambangan, itu akan menyingkirkan para pekebun, akan menyingkirkan para petambak, akan menyingkirkan para nelayan. Jadi yang udah ada kerjaan disingkirkan oleh adanya tambang. Di Banyuwangi juga sama. Jadi kasusnya tambang Tumpang Pitu itu begitu ada tambang, nelayannya jadi nggak bisa kerja. Jadi kemudian kita bertanya, tambang ini menciptakan lapangan kerja atau sebenarnya menggantikan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan industri skala UMKM. Nah itu faktanya. Jadi dia nggak menciptakan lapangan kerja, tapi mensubstitusikan lapangan kerja yang sudah ada. Tapi biasanya yang dipotret itu hanya, tambang ada, dia menyerap tenaga kerja. Tapi nggak pernah dihitung eksternalitas negatifnya, dia menyingkirkan berapa banyak tenaga kerja existing. Gitu. Mungkin saya mau bawa lagi tentang yang tadi Bapak bilang di awal tentang research yang pernah dikeluarkan Celios tentang yang membahas tentang perbedaan desa di sektor non tambang dan tambang. Itu kan memiliki ketimpangan akses pada pendidikan
dan layanan kesehatan dan lingkungan yang bisa dibilang lumayan lah. Nah itu tuh sebenarnya apa aja sih Pak faktor-faktor yang membuat adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut? Faktornya karena kita di level desa ya, ini salah satu riset yang cukup unik karena kita mengambil datanya bukan makro, tapi data di level desa tuh. Sehingga kita bisa menyimpulkan tadi, desa tambang itu lebih tidak sejahtera daripada desa yang basisnya non-tambang. Itu salah satunya karena faktornya adalah dia menciptakan satu kondisi di mana daerah-daerah yang menjadi basis tambang itu aktivitas usaha UMKM-nya, pasar-pasar tradisionalnya itu lebih rendah. Karena nggak masuk akal juga ada pasar tradisional bersebelahan dengan tambang. Gimana tuh logikanya kan? Satu, debunya, kedua dia dilalui alat-alat berat, ya, dump trucknya dan lain-lain. Jadi agak susah untuk membuat ekonomi itu hidup atau pariwisata berdampingan dengan tambang, agak susah. Jadi itu yang membuat akhirnya daerah tambang itu menjadi daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur pendukung, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Keuangan bahkan juga sama. Nah oke. Mungkin aku mau bahas ke pertanyaan terakhir, yaitu mengenai rencana Indonesia Emas 2045. Kan Indonesia ini tuh menargetkan transisi menuju ekonomi hijau dan net zero emission pada tahun 2060 ya Pak. Tapi kenyataannya di 2025 ini ada penurunan target energi baru terbarukan dari 23% jadi sekitar 17-19%. Sementara itu kan smelter di Indonesia tuh mayoritas mengandalkan PLTU batubara untuk pemasok listriknya. Nah, dengan ini tuh bagaimana Bapak melihat posisi industri tambang seperti nikel dan batubara ini dalam perekonomian Indonesia ke depannya? Mengingat kayak adanya tekanan global untuk dekarbonisasi. Ya, memang nih pilihan-pilihan yang harus diambil oleh pemerintah gitu ya. Jadi ada istilah yang disebut sebagai the right to develop. Jadi hak untuk bisa tumbuh. Itu yang dipakai dalam kesepakatan BRICS kemarin misalnya. Jadi yang menarik itu pada waktu Pak Prabowo bilang komitmen 100% energi terbarukan dalam 10 tahun lebih cepat. Kemudian di saat yang bersamaan di BRICS statementnya adalah penggunaan fossil fuel itu tidak bisa dihindarkan lagi. Jadi ada dua kontradiksi di situ yang kita lihat. Nah kalau kontradiksi itu sebenarnya bisa dijembatani, justru energi terbarukan itu bisa menjawab masalah ketenaga kerjaan dan masalah soal pembangunan itu sendiri. Jadi ini pilihannya. Kenapa? Contoh energi terbarukan kita bisa coba bicara soal panel surya, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komponen industri komponennya. Kemudian panel surya butuh baterainya juga, berarti butuh tenaga kerja di situ, pengolahan baterai, daur ulangnya. Panel surya kalau udah rusak, sampahnya mau kemana? Baterainya kalau udah rusak mau kemana? Kan kita nggak ada tuh pemikiran ke sana. Berarti kan sirkular ekonominya akan menciptakan tenaga kerja lagi. Nah jadi kalau kita punya arah opsi untuk menuju pada energi terbarukan, sebenarnya kita perkirakan ada 19,4 juta orang tenaga kerja yang akan terserap. Ini yang disebut sebagai green jobs itu. Itu baru di sektor energi terbarukannya. Kalau kita mengambil cara yang sebaliknya, maka mungkin kita akan menghadapi resource curse, menghadapi dust disease. Jadi begitu kita menemukan sumber daya, tata kelolanya nggak disiapkan, berantakan, pada waktu booming semua happy. Ya, tapi ingat, kita nggak usah ngomong transisi energi dulu ya. 2013 itu ada kampung pengangguran di Kalimantan Timur. Karena mereka yang di PHK dari sektor tambang batu bara ketika harga sedang turun itu kebingungan. Ada yang dilatih menjadi penjahit. Jadi bayangkan ya, jadi petambang itu karena tutup perusahaannya, kontraktornya kemudian diputus kontrak, itu banyak PHK yang akhirnya nggak dipersiapkan. Jadi tambang ini akan sunset dan tidak ada persiapan untuk melakukan transisi. Akhirnya aneh-aneh itu. Jadi disuruh jadi penjahit baju, disuruh jadi pelaku usaha UMKM. Tadinya tukang tambang batu bara atau driver dari alat berat.
Nah disinilah kita nggak boleh melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita harus siapkan energi terbarukannya, tapi transisi pekerja tambangnya ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, baik, mungkin kita langsung ke closing statementnya Ya. aja. Menurut Bapak, apakah target Indonesia Emas 2045 yang menuntut penerapan ekonomi hijau dan ketahanan energi masih bisa tercapai? Saya pikir bisa tercapai kalau kita menggunakan perubahan paradigma dalam kebijakan ke transisi ekonomi hijau atau ekonomi yang berkelanjutan. Jadi diperkirakan dalam 10 tahun ke depan itu ekonomi hijau dari hasil studinya Celios tuh 4.376 triliun kontribusinya dan 19,4 juta lapangan kerja. Kemudian pendapatan pekerjanya akan naik 902 triliun dalam 10 tahun ke depan. Itu artinya menguntungkan pelaku usaha, menguntungkan tenaga kerja, dan itu yang akan menjawab kalau kita ingin tumbuh tapi tumbuhnya secara berkualitas. Oke, kita kan udah belajar banyak nih dari Pak Bima tentang industri tambang serta perannya dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak buat Bapak Bima untuk waktunya pada hari ini. Dan kami mewakili Kanopi FEB UI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak untuk kesediaan menjadi narasumber dalam Speakonomics episode ke-11 ini. Terima kasih teman-teman. Nah, dengan demikian berakhirlah diskusi kita pada hari ini, dan untuk mendengar ulasan mengenai isu-isu ekonomi lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke podcast Kanopi On Air di Spotify dan YouTube Kanopi FEB UI. Saya Raisa Revalina. Dan saya Arsia Trisha. Kami pamit undur diri. Inilah Speakonomics episode ke-11. Dibawakan oleh Divisi Kajian Kanopi FEB UI. And see you in the next podcast. Bye!